Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Parastika, saya dari kelas 3C. Pendekatan dalam dasar filsafat pendidikan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan beberapa pendekatan dan landasan filsafat pendidikan yang saya anggap relevan dan penting untuk diterapkan dalam pembelajaran di tingkat sekolah dasar. Pendekatan-pendekatan ini tidak hanya memberikan arah dalam proses pembelajaran, tetapi juga membantu membentuk peserta didik agar mampu belajar secara aktif, bermakna, dan berkarakter. Yang pertama, itu ada pendekatan pragmatisme John Dewey. Pendekatan pragmatisme berasumsi bahwa proses belajar akan lebih efektif apabila dilakukan melalui pengalaman langsung. Pengetahuan dianggap bermakna apabila dapat diterapkan dalam situasi nyata. Oleh karena itu, pembelajaran di SD sebaiknya melibatkan aktivitas konkret yang memungkinkan siswa mengembangkan pemahaman melalui praktik nyata atau learning by doing. Dalam implementasinya, guru dapat mengajak siswa melakukan berbagai kegiatan praktik. Contohnya, yang pertama itu kegiatan menanam tanaman pada mata pelajaran IPA. Yang kedua, ada mengukur objek nyata dalam pembelajaran matematika untuk memahami satuan panjang. Atau bisa juga melakukan wawancara sederhana dengan teman untuk menyusun teks laporan pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, strategi ini membantu siswa untuk memahami konsep belajar secara lebih mendalam, tidak sekedar hanya menghafal. Yang kedua, ada pendekatan konstruktivisme, Jean Piaget dan Vygotsky. Pendekatan konstruktivisme ini memandang bahwa peserta didik membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman dan interaksi. Guru hanya berperan sebagai fasilitator yang menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi, berdiskusi, dan menemukan konsep secara mandiri. Nah, penerapannya dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas seperti yang pertama, mengelompokkan benda berdasarkan fisiknya. Yang kedua, mempelajari konsep pecahan dengan membagi kue atau media konkret lainnya, serta melakukan eksperimen sederhana mengenai perubahan wujud benda. Nah, pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, aktif, dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Yang ketiga, ada pendekatan humanistik dari Carl Rogers. Pendekatan humanistik ini menekankan pentingnya memanusiakan peserta didik dalam pembelajaran. Setiap siswa dipahami sebagai individu yang memiliki kebutuhan emosional, sosial, dan intelektual. Oleh sebab itu, lingkungan belajar harus diciptakan agar nyaman, aman, dan menghargai perbedaan. Nah, guru dapat menerapkan pendekatan ini dengan menyediakan ruang yang mendukung perkembangan emosional siswa. Misalnya, melalui pojok konseling sederhana, pemberian afirmasi positif sebelum memulai pembelajaran, serta memberikan kesempatan yang adil bagi setiap siswa untuk menyampaikan pendapatnya tanpa rasa takut salah. Pendekatan ini berkontribusi besar dalam pembentukan karakter dan kepercayaan diri siswa di sekolah dasar. Selanjutnya, pandangan saya tentang kontribusi pendekatan-pendekatan ini di daerah saya. Menurut pandangan saya, keseluruhan pendekatan ini sangat relevan diterapkan dalam konteks pendidikan daerah saya. Yang pertama, karena pendekatan konstruktivisme sangat membantu aktivitas belajar dapat dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan sekitar meskipun fasilitas sekolah yang masih terbatas. Yang kedua, ada pendekatan pragmatisme. Ini menjadikan pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Lingkungan alam yang dekat dengan lingkungan kehidupan siswa dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang efektif. Yang ketiga, ada pendekatan humanistik yang sangat penting dalam membangun iklim sekolah yang positif. Banyak siswa sekolah yang masih membutuhkan dukungan emosional, sehingga suasana belajar yang nyaman dan menghargai perbedaan akan sangat membantu perkembangan mereka. Secara keseluruhan, menurut saya, penerapan pendekatan-pendekatan ini mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar dan membantu membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, kepedulian, dan kemampuan berpikir kritis. Baiklah, itu dia jawaban singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.